Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita bahas satu syair. Anil mar'i la tas'al wasal angkarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqadati fa in kana dha syarin fajanibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtati. Anil mar'i, tentang seseorang. La tas'al, jangan kau bertanya. Wasal, dan tanyakan angkarinihi, tentang temannya. Fa innal qarina, karena sesungguhnya teman itu bil muqarani, dengan yang ditemani yak tadi akan mengikuti. Orang itu akan saling mempengaruhi. Orang itu akan saling mempengaruhi. Jadi orang jahat ketemu orang baik itu akan kuat-kuatan pengaruh. Kuat-kuatan pengaruh, kalau pengaruh yang jahat kuat, yang baik ikut jahat. Kalau pengaruh yang baik yang kuat, yang jahat ikut baik. Cuman biasanya itu menang yang jahat gitu loh. Iya kan? Satu santri, dua preman. Iku premannya jadi santri atau santrinya jadi preman? Itu kan masalahnya gitu tuh. Jadi kita kan saling mempengaruhi. Nah, maka kemudian untuk hati-hatinya, kan ini taklim muta'alim, untuk muta'alim itu jangan berteman dengan orang jahat. Beda kalau dia sudah jadi alim, memang mau mengajak, mau berdakwah, lain lagi. Bagi seorang muta'alim, kan orang kan ditanya, oh gini deh, nanti dulu. Konteksnya ini siapa gitu loh. Konteksnya ini muta'alim yang baru belajar. Sehingga dia belum kokoh kepribadiannya, maka penting bagi dia untuk memilih teman yang baik. Fa innal qarina bil muqarini yang tadi. Karena seorang teman itu ya ikut temannya. Yang dulunya itu kalau jatuh bilang inna lillahi, yang kalau bersin bilang alhamdulillah. Karena pergaulannya itu ndak pas. Bersin ya tahu, tempe. Jatuh ya langsung al kalbu wal khinziru kilahuma haramun. Ini kan itu. Nek kambira lo kok masih mending. Pakai bahasa Arab ya orang enggak ngerti dikira doa. Nah. Kayak saya bilang tadi toh, santri ketemu dengan preman jadi bisa bahasa Arab. Fa in kana dza syarin, jika dia orang yang memiliki keburukan, fajanibhu sur'atan, maka jauhilah dia segera. Jauh segera. Karena keburukannya akan menular. Santri tertib, kok ketemu santri enggak tertib? Itu bukan yang enggak tertib jadi tertib, tapi yang tertib jadi tidak tertib. Itu saya bukan teori, ainul yakin, melihat. Santri di pondoknya dulu tertib, masuk pondok yang kurang tertib, nanti jadi ikut tidak tertib. Santri tidak tertib, masuk pondok tertib, minta keluar. Gak enak nih gini. Nah, ini. Maka penting. Wa unsitu, dan disenandungkan syair saya itu, la tashab al kaslana fi halatihi. Jangan kau berteman dengan al kaslan. Kaslan itu orang yang malas. Fi halatihi, dalam keadaannya. Artinya ya
Kita teman orang malas nanti ikut-ikut malas. Kita itu teman sama orang yang rajin di pesantren misalnya. Tiap hari kalamuna lafzun muhitun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'ambil jari wa tanwini wanita wa alwa musnatin lil ismi tamyizun asal. Nanti akan jadi ikut hafal meskipun hanya dengar saja. Iya kan? Tapi santri pulang kok dengar duduk lambi anyar sing tok. Nah, itu nanti juga hafal juga gitu loh. Coba kita masuk ke pondok tahfidz pagi-pagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Nanti kita hafal. Dengar orang hafalkan Quran. Tapi kalau kita misalnya dengar orang ngerok, isong liwet, kuwi wis bejo banget, ora usah mikir sing mumet. Yo, nanti akan hafal itu juga gitu loh. Ya, kita hanya dengar saja. Maka kalau kita itu tadi pagi saya tentang iklan itu. Kalau kita dengar iklan itu kan sebenarnya kita kadang tidak suka loh. Tapi karena terlalu sering dengar itu jadi hafal. Iya, iklan hafal lah pokoknya. Kita sering dengar itu jadi hafal. Padahal itu sebenarnya tidak suka. Kenapa? Ya karena dengar tadi. Kam solihin bifasati akhara yafsudu. Kam solihin. Betapa banyak orang soleh. Bifasati akhara dengan kerusakan orang lain yafsudu dia jadi rusak. Ya rusaknya karena terpengaruh orang lain yang rusak maka membuat dia ikut rusak. Adwal baliti ilal jaliti syari'atun. Banyak bodoh itu ya. Cepat nular. Kal jamri seperti bara. Yudha'u fi ramati diletakkan di abu fayahmudu nanti ikut bakar bara itu. Abu itu taruh bara nanti ikut panas. Kalau kita misalnya kita orang sabar, terus esok-esok bojo nyente-nyente, kita yang sabar itu emosi kok. Pernah ya? Berarti pengalamannya sama ini. Kita yang sabar ini dengar istri wong lanang ora pandak iki arep bodo besar, aku isin kowe ra korban iki Mas terus. Akhirnya mengorbankan diri dia. Kestrum. Ya kenapa? Ya tadi pengaruh teman tadi. Maka penting cari istri. Itu ya, Mas yang bujang enggak ini bujang? Ada. Besok kalau cari istri, cari yang cool, gitu, yang dingin, bukan yang panas. Tapi ya selera sih, itu nama selera. Wong nek cantik pemarah disebut motivator kok, wong cantik kok. Dia adalah motivasi hidup saya, wong cantik. Nek elek ya ora. Karena teman hidup kita yang setiap hari kita temani yo istri tadi. Nek orang lain misalnya yo, saya tidak suka sama Pak Cecep gitu. Pedok ya paling 2 minggu pisan nek kene. Yo pas Pak Cecep kesini gitu. Tapi kalau istri, ya pisah dulu pedok meneh, pisah dulu pedok meneh. Maka pilihlah istri yang sudah dibina. Binilah istri yang sudah dibina. Kecuali kalau sudah punya tekad yang kuat, membina orang yang sudah dibini ya tidak masalah. Karena namanya pilihan tuh ya.
pilihan. Yang satu orang yang sudah dibina oleh keluarga dan gurunya dibini. Yang kedua, ada orang rusak, dibini dulu baru dibina. Nah. Menyemangati yang masih single ini. Karena ini nanti berpengaruh. Kecuali orangnya ndablek kayak saya. Saya itu istri saya bukan orang akademik dan bukan orang pesantren. Tapi aku butuh maca kitab ya maca kitab, gak pengaruh mbak istri. Karena kalau istri pinter ngaji, kita qala ta'ala aku ya sapal mas gitu loh. Lah kita kadang-kala laki-laki itu ingin cari istri yang lebih pandai biar tidak sulit ngajari, malah dia diajari. Ngerti ora Mas, kewajiban wong lanang ki apa? Tak watake kita kene. Wa yajibu ala zauji. Entek engko. Apa meneh di maratuwa kiai wis jan kaya orang-orang kepidak. Ora ngono kuwi le nggih Mbah, nggih Pak, nggih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah biar cepat. Orang Jawa kan sholat muga-muga paring rahmat alim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan paring keselamatan. Kullu mauludin. Saya itu dituduh tidak bisa Pak menerjemah gitu. Karena kalau saya menerjemahkan bahasa Indonesia dituduh tidak bisa i'rabnya. Ya iso lah. Mosok belajar nahwu ket isih cilik ngono. Kullu mauludin saben-saben iso tetepan. Setiap bayi yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah. Yuladu ala fitratil Islam, dilahirkan dalam fitrah Islam. Illa anna abawahi, hanya saja bapak ibunya. Jadi kalau saya menerjemahkan abawahi itu bapak ibunya. Kalau walidahi ibu bapaknya. Kan gini. Dalam bahasa Arab itu ada abawahi, ada walidahi. Abawain, walidain. Kalau abawain itu akar awalnya abun pak. Kalau walidain itu akar katanya walada yalidu, melahirkan itu ibu. Maka kalau kita ada teks-teks kayak gini, kok abawahi berarti kewajiban utama itu di bapak. Biasanya kewajiban orang tua ke anak itu pakai abawain. Kalau anak ke orang tua walidain. Coba baca ayatnya. Wasainal insana biwalidahi, bukan biabawahi. Nah, ini yang gini jarang ya, yang terangkan gini. Karena ini perbedaan yang sangat lembut dalam bahasa. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya sama aja artinya gitu loh. Maka sebenarnya kewajiban mendidik paling pokok itu bapak. Paling pokok bapak. Maka dalam Quran, wa wasainal wa idh qala Luqmanu libni, bukan wa idh qalat imra'atu Luqman libni. Wa Ibrahimu, bukan Hajaru atau Sarah. Ya gitu lah. Wa idh qala wa Yaqub, bukan wa imra'atu Yaqub. Karena itu memang kewajiban pokok ayah. Kewajiban pokok ayah. Mendidik anak, anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Tapi bukan ayah tok, abawahi berarti sama ibu juga. Bapak dan ibu. Tapi dalam praktek lapangannya itu yang dominan berperan itu ibu. Iya toh? Maka kalau ada anak kok mbejijat, kok tekok kayak ibune sopo. Ibunya kayak sopo gitu. Tapi ini anak berprestasi. Kepada yang terhormat Bapak Paidi diharap maju, ya gitu. Mewakili putra. Lah mesti ngono kuwi. Itu anaknya berprestasi. Itu rada apes ibune ngono kelagian. Betul, Bu? Nggih. Anak nakal ibunya sopo. Ini anak berprestasi kepada Bapak Fulan bin Fulan sebagai wali begitu. Ya. Yuhawidani,
yang membuatnya Yahudi. Wa yunasurani membuatnya Nasrani. Wa yumajisani membuatnya Majusi. Al-Hadis. Artinya di sini peran penting pendidikan orang tua. Maka saya itu sering bilang, ada orang pengen mondok ya anak, ada yang satu enggak pengen anaknya pondok. Kan biasa orang tua itu, bapaknya ingin anaknya mondok, ibunya enggak boleh. Ibunya pengen anaknya mondok, bapaknya enggak boleh, itu sering. Yang sering itu bapak ibunya ingin anaknya mondok, anaknya enggak mau, itu sering gitu. Tidak sejalan. Bagus mana Ustaz, mondok dan tidak mondok? Ya semuanya bagus asal dididik. Masa nanti masalah dididik bukan masalah mondok dan tidak mondok loh ya. Masalah dididik apa tidak. Di rumah pun kalau dididik dengan baik itu ya bagus. Saya punya teman Gus, tidak pernah mondok dia. Tapi hafal Quran dan bisa baca kitab kuning. Kenapa? Ya karena bapaknya punya pondok pesantren gitu loh. Ngaji ini bapak. Jadi didik dewi udah apa-apa, lebih bagus sebenarnya. Meskipun saya dulu mondokkan anak, tapi lebih bagus didik bapaknya sendiri kalau bisa. Nah kan masalah istilah kalau bisa kan. Karena banyak bapak itu bisa mendidik orang lain, tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Itu udah lumrah. Maka kata Gus Anam, kehebatan Mbah Maimun Zubair itu apa? Anaknya alim, santrinya juga alim gitu loh. Jarang bisa kayak gitu. Kadangkala santrinya alim, anaknya yang tidak alim. Anaknya alim, santrinya tidak alim. Paling banyak udah anaknya tidak alim, santrinya juga tidak alim. Itu Mbah Mun itu putranya alim, santrinya suka alim gitu. Ya kan pendidikan. Nah, pendidikan itu penting. Nah sekarang itu kebun sudu gudel, anak malah mendidik orang tua. Gara-gara anak kecil ikut parenting. Bapakku salah didik aku iki lah itu. Nah, wa yuqalu fil himnatil bil farisiyah, enggak usah dibaca. Ini bahasa Persia. Persia itu Iran. Karena Imam Al-Ghazali itu orang Persia. Imam Al-Ghazali, Imam Hanafi itu orang Persia. Jadi jangan anggap semuanya orang Arab. Bukan. Iran Persia. Bukan Arab. Ya wajah juga Arab kok. Nah, iya Mekah, Medina. Ya Arab kan bangsa. Qatar itu Arab. Kalau Persia enggak. Yang kan nanti Samarkan dan sebagainya itu bukan enggak. Uzbekistan enggak. Ini Mas Ajam. Indonesia ya enggak. Ya robat-bat tarbuta zamaribat wis mbuh. Itu maksudnya in kunta tabaghil ilma wa ahlahu au syahidan yukhbiru an ghaibin fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiri sahiba bis sahibi. In kunta jika engkau tabaghil ilma mencari ilmu wa ahlahu dan ahli ilmu au syahidan atau saksi yukhbiru yang mengabarkan an ghaibi tentang yang tidak hadir. Ya ghaib itu kan tidak ada tapi tidak hadir. Ghaib itu kalau bahasa Inggrisnya absent. Kalau hadir present. Nah, di kampus itu untuk Inggris itu Pak. Biar dikira dulu pernah kuliah gitu loh. Faktabir al-ardo maka ambillah ibarat pada bumi. Bi asma'iha dengan nama-namanya. Waktabiri sohib dan ambil ibaratlah sohib teman. Bi sohibi dengan teman yang lain. Kita mau cari ilmu, cari guru, ya kan? Ya. Atau cari
orang yang menyaksikan. Untuk apa? Untuk memberi kabar, memberi berita yang gaib, yang kita tidak tahu. Maka ambillah ibrah pada bumi, pada teman. Karena teman itu bisa menunjukkan kepribadian kita. Lu saya itu kan sebenarnya tidak pernah di pesantren, tidak pernah saya itu. Cuman saya di masa itu kenal dengan santri. Ya meskipun apa ya, keyakinan berbeda. Saya mau, dia tidak itu. Kemudian dewasa saya kenalnya dengan asatid, Ustadz Tulus, Ustadz Satori, Ustadz Solihun. Kenal dengan kiai-kiai, maka kemudian saya suruh gantikan ngaji satu ketika. Gantikan ngaji, akhirnya diminta ngaji lama-lama. Andai kata saya itu kenalnya itu di pos kampling, main kartu ya mungkin orang genepi. Mas Safi akeh telu, siap tak mau bisike gitu loh. Kita itu gimana pertemanan kita itu. Yang ibu-ibu juga gitu. Kalau temannya itu sosialita, itu nanti juga sosialita. Sosialita sekarang ada sosialita solihah. Jadi kelihatannya pengajian-pengajian, bakti sosial bagus itu. Di hotel pengajiannya. Iya, itu pakai pakai iuran. Itu. Ustaz setuju enggak? Ya nek diundang setuju aja lah. Ya memang masing-masing kan punya cara sendiri. Ya punya sendiri-sendiri. Kita juga demikian. Teman kita, sahabat kita. Teman itu yang dekat dengan kita, bisa orang tua kita, kan bisa jadikan anakmu sebagai teman. Bisa orang lain, ya teman kita. Itu mempengaruhi kita. Ya ada memang pengecualian. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Contoh begini, Nabi Muhammad itu hidup di masa jahiliyah, tapi tidak jadi jahiliyah. Nabi Ibrahim itu anak pembuat patung, tapi tidak menyembah patung. Nabi Musa itu dalam istana Fir'aun, tapi tidak seperti Fir'aun. Tapi yang segitu itu sangat sedikit jumlahnya gitu loh. Tapi tetap ada. Ya nek umume anak sekolahnya SMA A3B iki bahasa Inggrisnya pinter lah. 3B kok. Nek umpama nek sing ora kan berarti pengecualian gitu loh. Iya kan? Nah, iya no. Kerja di UI ya iso maca Arab lah. Nek enggak iso berarti pengecualian kan begitu kan? Nah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nek bahasa Quran iki kudu fasih, nek ora fasih enggak iso. Nek aku maca tulisan Arab kok. Aku gak ngomong bahasa kitab, ngomong bahasa Arab. Nek maca Quran itu kudu haknya itu sifatnya apa saja, dalnya punya sifat apa saja. Ngono kuwi itu bahasa Quran, bahasa tulisan Arab ya. Insya Allah bisa. Ya itulah. Nah, afwan. Afwan, syukron, antum, jazakallah. Itu insya Allah bisa. Seperti ada santri WA saya, jazakillah Ustadz. Sopo iki guru bahasa Arab. Ternyata guru bahasa Arabnya jenenge Syafi'i Maskur. Jazakillah, ada kebiasaan gitu. Orang itu tidak lepas dari kebiasaan. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ini paling berat itu guru ngaji itu ngajar tentang ini. Nek disampaikan kok dianggap gila kehormatan. Nek ndak disampaikan kok sekarang murid itu ndak tahu sopan santun. Ini paling berat di sini itu. Sangat dilematis. Maka dulu Ustadz Solihun itu kalau pas adab yang kayak gini mesti pasrahkan ke saya. Boleh aman soalnya.
Pas wa ahli itu yang paling beratnya, ilmi saya mudah, yang wa ahli itu. Nanti pas Ustaz Tajul Muluk mungkin wa ahli itu. I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli. I'lam ketahuilah, i'lam warosira bi anna talibal ilma kelawan yen setuhune wong kang mu amrih ilmu, bahwa orang penuntut ilmu la yanalul ilma tidak akan memperoleh ilmu. Walayan tafi ubi dan tidak mendapatkan manfaat dari ilmu illa kecuali bita'zimil ilmi dengan mengagungkan ilmu wa ahli dan ahli ilmu. Nah, ilmu itu kan ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Iya kan? Kan ilmu itu dalam tafsir Qurtubi disebutkan ada ilmu lisan dan ilmu janan. Ilmu hanya di mulut dan ilmu yang sampai di hati. Kata Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufidha walakin manafa'ah. Ilmu itu bukan hanya yang sekedar dihafal tapi yang bermanfaat. Ya menghafal itu hanya langkah saja. Tapi buahnya adalah manfaat daripada ilmu itu. Saya habis nyetatus tentang ilmu. Dalil itu untuk diamalkan, bukan sekedar dihafalkan lalu digunakan untuk larisan dagangan. Wah, terus dikomentari. Mending untuk pelaris dagangan daripada untuk mengemis, tak berhenti. Dalil untuk mengemis sudah saya sampaikan dalam status sebelumnya. Biar dia cari gitu loh. Kan ada dalil untuk mengemis itu. Jadi sebelum meminta itu pakai ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Sama ayat ma'atuladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sanabila kan. Itu dalil untuk meminta. Maksudnya untuk memberi itu. Nah. Wa ta'zimil ustadzi dan mengagungkan ustad wa tauqiri dan menghormatinya. Qila dikatakan man wasola illa bil hurmati wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmati. Ma kemudian ada illa itu mesti artinya tidak. Ma wasola tidaklah sampai. Man wasola orang yang sampai. Artinya seseorang itu tidak akan sampai pada keluhuran ilmu illa bil hurmah, kecuali dia menghormati. Menghormati apa? Ilmu dan ahli ilmu. Maka tidak ada mestinya pesantren kok kiai di demo itu harusnya tidak ada. Tidak ada. Nah, di kampus mungkin. Oh itu kalau itu mah ada itu sekarang. Kalau pribadi ada, ustadz dilaporkan polisi itu ada. Kalau pesantren di demo kan beda, itu institusinya kalau pesantren di demo. Dilaporkan itu ada karena ya maaf saja. Kadangkala orang itu mungkin maaf belum level jadi ustadz tapi makso mustad atau memang terpeleset. Namanya manusia itu kadangkala apes. Loh iya. Apesnya manusia itu kan dua, almal wal jamal. Ustadz kuwi abote kuwi siji bondo. Yang kedua, lihat wanita cantik. Loh. Ini maka kalau ustadz dia laporan biasanya dua itu permasalahannya, iya apa enggak? Iya kan? Satu, dia menggelapkan uang. Dua, dia tidak senonoh dengan santrinya. Bukan ustadz, bukan dengan santrinya, istri tetangga. Oh, lebih parah lagi berarti. Nah, iya manusia tadi. Manusia itu akan selalu digoda oleh iblis dan setan. Nah, ada setan namanya dasim. Ada namanya akwar. Akwar itu yang tugasnya membiskin orang berzina. Ada yang ya pokoknya setan macam-macam, ada yang nyuruh nyolong.
Maka penggelapan uang itu kan kelemahannya, ngerti duit akeh. Makanya bener kalau saya mengikuti Mbah Mun. Mbah Mun itu ngendika nek kowe dadi guru ngaji, kowe ya kudu nyambut gawe ben atimu ora tamak gitu loh. Biar tidak tamak, tidak serakah. Guru ngaji itu penting untuk bekerja. Punya kerjaan lain. Biar apa? Tidak tamak. Maka di pondok saya tidak ada santri kok tak tagih. Belum bayar, tidak ada. Bayar yo monggo, ndak bayar yo monggo. Kalau kamu bayar berarti kamu yang dapat pahala keluar uang. Kalau kamu ndak bayar berarti saya yang dapat pahala keluar uang, itu aja. Nah, yang kedua ya tadi wanita cantik. Saya tuh untuk menjaga diri ndak ada santri dalam, santri yang ngurusi rumah saya. Ya rumah saya diurus saya sama istri saya. Pembantu ya ndak punya. Meskipun saya kalau nyuruh pembantu bisa saja. Ning bayar ini ngabot nih kok. Begitu. Nah, kenapa? Karena maaf, saya itu usia masih ya 20 lebih. 30 gitu loh. Itu kalau lihat wanita kan mata itu masih cetok gitu loh. Jadi mending jangan ada santri. Kalau ada santri masuk itu pun karena dipanggil suruh ngambil sayur atau apa gitu. Anak saya juga remaja 20 tahun. Nanti kan jangan sampai terjadi korsleting gitu loh. Itu penting, penting. Karena yang namanya kebersamaan itu kadang bisa menumbuhkan apa yang tidak boleh tumbuh gitu loh. Nah, wa masakoto man sakoto ila bitarkil hormati. Wa masakoto tidaklah terjatuh man sakoto orang yang terjatuh ila bitarkil hormati kecuali karena dia meninggalkan hormat. Artinya orang yang jatuh itu karena meninggalkan hormat ilmu dan hormat guru. Wakilah, nah ini nanti ada agak panjang ini. Al hormatu khairu minat ta'ah. Menghormati itu lebih baik daripada taat. Nanti harus diterangkan ini kalau enggak masalah. Misalnya gini. Ada kiai bilang gini. Dalem yai nek rene iki mbok yo rasah nggawa apa. Rasa repot. Santri yang taat maka besok datang tidak bawa apa-apa. Karena perintah. Santri yang hormat besok bawa apa mboten ya mboten repot gitu. Bedanya hormat dengan taat. Iya Pak. Mama kalau mau ke kantor aja. Papa bisa bikin Indomie untuk sarapan. Istri yang taat langsung ke kantor. Ada di balik tirai ini. Tapi istri yang hormat dia tetap bikinkan sarapan untuk suaminya. Itu maksudnya seperti itu. Al hormatu khairu minat ta'ah. Ya. Jadi oh iya balik lo pelantaranya. Kalau repot ndak usah bikinkan saya sarapan. Ya udah papa sih bikinkan saya sarapan itu repot. Jadi itu al hurmatu khairu minat ta'ah. Mbok wis rasa repot-repot angger dene kok nggawa gula teh beras barang kene lak wis oke. Unji kanca-kanca mau Pak Kiai dawe rasa repot-repot akhirnya santri gak ono sing nggawa apa blas wis. Kapok ora Kiai ini bangun kuwi ya. Yo jangan gitu. Nah, ya masih apa yang masih bujang? Namanya Mas Teguh. Mas Teguh mengasih tahu pada calonnya, Dek nanti orang tuaku mau datang melamar, tolong bilang sama ibumu. Ya udah bilang, ndak usah bawa apa-apa. Akhirnya Mas Teguh sama bapaknya blas ndak bawa apa-apa. Itu namanya taat. Ini taat yang gitu. Ini ora hormat.
Iya tak? Pak Cecep bertamu ke tempat Pak Paidi, didangi kasih hidangan. Pak Cecep udah dimakan semuanya, udah untuk Pak Cecep, akhirnya dimakan semuanya, betul sampai habis tak bersisa. Itu taat, tapi kurang hormat. Kalau kok ngentek gitu. Atau khairun minal, ala hormatu khairun minat. Ala taro anal insana layak furu bil maksiyati wa inna mayak furu bistighfafiha wa bitarkil hormati. Ala taro, tidakkah engkau melihat anal insan bahwa manusia itu layak furu tidak karena dia maksiat. Jadi gini, orang kok maksiat, maaf ya, ini dosa besar, zina, itu tidak membuat dia kafir. Tapi orang kok tidak hormat, contoh menyekutukan Allah, itu maka dia jadi musyrik kan nanti. Nah, iblis itu karena apa? Karena tidak hormat. Perintah Allah suruh sujud kok tidak mau bersujud. Gitu. Maka wa kana minal kafirin. Kan ayatnya wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasjadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena perintah Allah tidak dihormati. Nabi Adam tidak boleh mendekati pohon. Wala taqraba hadhihi syajarata fakuna minal dzalimin, bukan minal kafir tapi minal dzalimin. Tidak sampai minal kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, bukan minal kafirin gitu. Karena apa? Meremehkan. Wa bitarkil hurmat, dan meninggalkan hormat. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim, dan diantara mengagungkan ilmu itu ta'zimul muallim, mengagungkan guru. Qala Aliyun karamul wajah, qala berkata Aliyun, Ali karamul wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, ana abdun man alamani harfan wahidan, ana aku adalah abdun, budak. Sahaya orang Malaysia bilang. Man alamani, orang yang mengajarkan aku harfan satu huruf, harfan wahidan satu huruf. Insya'a kalau dia mau ba'a dia menjual saya bisa. Wa insya'a kalau dia mau istaroko dia memperbudak saya juga bisa. Wa insya'a kalau dia mau atako dia membebaskan saya juga bisa. Ini dalilnya santri, ndak boleh jadi dalilnya guru. Lah guru mau dalil ngene iki ya. Kau iki budak aku tak kandani, repot. Ini dalilnya santri untuk taat pada guru. Jangan jadi dalil saya untuk memperbudak Pak Cecep. Nah, dalil itu harus tepat penggunaannya. Kalau dalil suami dipakai istri, kalau dalil istri pakai suami, kalau dalil anak pakai orang tua, kalau dalil orang tua pakai anak, itu masalah nanti, mesti masalah. Dalilnya suami itu menyukupi kebutuhan istri. Terus wong itu mesti ragam ngopo-ngopo. Pak, Rebu kemarin mama datang pengajian di MIPA Tabugi. Itu katanya pangan sandang papan kewajiban papa. Jadi sekarang mama tidak masak lagi. Mama cuman mau skincarean. Mau maskeran dulu. Nah, karena apa? Dari suami dipakai oleh istri. Sebaliknya, suami itu, istri itu wajib taat pada suami. Kalau dipegang oleh suami, nanti istrinya diperbudak. Neraka lu, neraka, gitu terus. Ora manut neraka, gitu terus. Iki aku ki di bojo uwong pemolaikat Malik, neraka gitu. Maka menggunakan dalil itu harus tepat. Saya itu setiap ada orang laporan itu mesti salah dalil. Suami istri tengkar, salah dalil. Anak orang tua bermasalah, ya salah dalil.
Maka parenting itu untuk orang tua, parenting kok didengar anak itu masalah. Jadi ibu-ibu, anak itu bagaimana ibunya. Kalau ibunya ngeyel, anaknya juga ngeyel. Yang dengar anak, kowe kok ngeyel tole. Oh, mesti ibu dhisik ngeyel karo simbah. Ngono gitu lho. Balik kayak gitu loh. Kenapa? Karena parenting itu tadi didengar oleh anak. Maka mestinya kalau parenting anak jangan ikut. TPA wae. Guru parenting anaknya melu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengar cerita, anakku lo mempeng sregep jam 3 tangi, tahajud, terus zikir, terus tilawah, terus ab subuh neng masjid, terus azan, terus berjamaah, terus baca Quran, terus pulang bantu ibunya, tinggal wae wong ngono kuwi. Malah stres engko. Kok anakku ra kaya ngono ya, ini mesti ngono kuwi. Tapi kalau dengar ibu-ibu, kalau ada orang bilang, anakku ya apa-apa HP-nan karet nimbrung, podo gitu. Kalau anak itu ikut dengar yang kayak gitu, nanti akan buruk hasilnya gitu loh. Itu untuk orang tua. Kalau dititani Ustaz, pripun. Cucu saya itu tiap hari HP-nan, lah ibu nyetatus terus kok, kan beda. Kadang begitu loh. Kadang maaf, orang tua ndak membolehkan anaknya pakai HP, tapi dia ndak lepas dari HP. Betul apa ndak? Betul. Santri ndak boleh pakai HP, tapi pengurusnya malah LDRan. Nah, itu yang tidak pas gitu. Maka dulu ulama-ulama dulu kalau ditanya itu Imam Maliki tanyakan tentang budak itu jawabnya sebulan kemudian. Kenapa kok lama sekali jawabnya ngono kuwi wae? Masalahnya aku nglumpuk kedit nggo bebaske budak siki gitu loh. Ada yang bilang Imam Hanafi kalau tidak salah, anak saya itu suka makan manisan. Tolong Imam kasih nasihat dia. Ya, datang besok ya sebulan lagi ya. Anakmu mana? Kamu jangan makan manisan ya. Ya Imam, mengade omongi ngono kenteni sebulan ngono. Kan logikanya gitu toh. Begini loh, aku yo seneng makan manisan. Mulane sebelum aku nyuruh anakmu, aku ki poso gak makan manisan sikit sesasi. Agek ngomong, kowe ojo makan manisan, maka anakmu nurut. Oh gitu tuh rahasianya. Iya riado dulu. Maka kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah mikir kok anak aku gak lepas HP, maka ambil cermin, maka bercerminlah. Nah gitu. Ternyata ketemu kuncinya ya. Ini kuncinya itu. Ya itu. Maka di tempat saya pondok itu boleh pakai HP. Maka tak sediain TV kok. Iya tak kasih TV yang gede itu. Untuk pembelajaran tahfidz dan bahasa itu kan penting TV itu. Tapi enggak boleh untuk nonton bola, nonton film Mandarin enggak boleh. Kayak malah saya ngejar, enggak. Di rumah sendiri enggak ada TV saya, di aula pondok ada TV. HP juga boleh, masa saya pegang HP kok, santri enggak boleh pegang HP, cuman diatur. Malam kalau masih pegang HP, main HP, putus dari rumah. Ini ada laporan anak-anak main HP, yaudah tak putus wifi-nya. Karena rata-rata mereka tidak pakai kuota toh, untuk irit, karena pondok udah kasih wifi gratis. Penak ya boleh Ustaz Safi ya, boleh gua HP, boleh gua wifi. Syaratnya apa? Syaratnya gelem ngaji wae lah, mau ngaji dan tidak boleh merayu saya, itu aja lah. Sopo sing aku merayu. Nah, mengagungkan guru tadi itu dalilnya siapa? Murid. Jangan jadi dalilnya guru. Kalau jadi dalilnya guru itu nanti bisa-bisa guru memperbudak murid. Maka saya tidak pernah menggunakan dalil sebagai seorang guru. Murid saya tak kon ngene tak kon ngono ra gelem ya lumrah. Nah istri saya kok kon ngene ra gelem to.
lumrah wong awake dhewe dikon Gusti Allah ora gelem apa dikon menungso ngono gitu. Tak pupus gitu aja. Ya aku ini akon, sholat subuh. Masih kalau pagi saya WA, subuh berjamaah. Begitu WA nih. Nanti ada yang subuh, ada yang tidak subuh. Karena santri putri biasanya yang tidak subuh itu yang usia udah dewasa. Nih anak-anak mesti subuh terus karena dia belum libur. Nih dewasa itu kan ada liburnya. Mungkin kadang yang aneh itu kok libur itu gak rampung gitu. Tapi aku apa ya kok dadak nilai? Iya enggak mungkin tak. Ya, yuk subuh. Guru itu penting untuk ngasih keteladanan. Maka di sini kemudian bedanya institusi pesantren. Kenapa? Santri itu ditemani 24 jam. Guru kelihatan. Gurunya sholat enggak. Kalau sholat on time atau molor. Jamaah atau sendiri. Itu nanti determinan santri. Pak Kiai jam 8:30 lagi duhaji. Loh kok kunut ya? Masalah nanti. Duha kok ada kunutnya sejak kapan itu loh. Berarti usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil berarti kawanan lillahi taala. Ra'aitu ahaqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilahi karomatan li ta'limi harfin wahidin wa alfu dirhamin. Mau saya terjemahkan tapi Pak Cecep sudah lihat jam. Lu saya itu lihat kitab tapi mata saya lihat sana juga gitu loh. Aku melihat yang paling berhak adalah hak guru, yang baik ditunaikan itu, dan paling wajib adalah wajib bagi muslim untuk menjaganya. Wa ajabu hifdzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilahi karomatan. Sungguh guru itu berhak untuk diberi kemuliaan. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Untuk mengajarkan satu huruf 1000 dirham. Ini juga dalilnya murid, jangan dalil guru. Kalau dalilnya guru nanti ngisi pengajian nganggo tarif. Pak Cecep undang pengajian saya. Insya Allah saya menyampaikan 5 hadis 2 ayat Quran. Tak hitung isi hurufnya ya. Hurufnya dihitung total gitu. Kali berapa 1000 dirham. Ayo sugih ngono ini dalilnya santri jangan dipakai dalilnya guru. Nek engko gak dalil guru engko pengajian narip diundang wali piro. Nah, mungkin itu pagi ini kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau enggak ada disyukuri saja. Alhamdulillah saya enggak kesulitan mikir jawabannya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu satu aja. Aman. Oh monggo. Jadi. Iya betul. Itu bagaimana kita sebagai orang tua, apakah kadang kalau kita mau menyuruh kadang kita nggak pakai, tapi kadang istri malah pakai. Itu bagaimana untuk mengatasi hal itu, terutama kekompakan kami terhadap mungkin terhadap istri ya. Itu banyak teman-teman yang jadi kisruh nanti. Nah, itu bagaimana kita mengatasi itu biar enggak kisruh gitu. Tambah istri yang pakai HP gitu ya. Begini, kita kan dulu pernah belajar afdhul ilmi ilmul hal, gitu kan? Saya bulan kemarin didatangi Kiai Muharrar Hudori dari Demak. Kan dulu anak saya mondok di sana, sekarang putri beliau mondok di tempat saya. Saya bilang begini, Kiai,
Dulu kita ngaji taklim itu afdhalul ilmi ilmul hal. Itu mesti ilmu hal itu sholat, puasa, baca Quran, tidak jual beli. Sekarang itu ilmu hal itu juga istikhdamul jawal. Penggunaan HP itu juga ilmu hal. Masalahnya kita tidak ada pendidikan menggunakan HP yang benar. Apalagi negara kita itu tidak men-screen. Di Cina itu tidak gampang loh. Di Cina banyak screening. Padahal itu negara sekuler loh sana itu. Kita negara agama malah lebih sekuler gitu loh. Bukan negara agama tapi penduduknya beragama itu lebih sekuler. Di Cina kan keponakan saya di Cina, jadi saya belajar bahasa Cina sama dia. Dulu dia ngasih alfiah sama saya, sekarang saya belajar bahasa apa ini dan sebagainya itu dari dia itu. Pimpah. Nah, jadi gini, ilmu hal menggunakan HP itu mestinya diterangkan ilmunya, karena kita tidak mungkin meninggalkan HP ini sudah tidak mungkin. Masuk Pak Cecep mengingatkan saya mau ke rumah, assalamualaikum sudah tidak mungkin, tidak efektif. Maka kita tetap gunakan, cuman kemudian penggunaannya itu yang penting untuk dididik gitu loh. Ibu istri jenengan itu lepas HP susah wanita itu. Scroll panci beli COD kan lebih murah. Betul enggak? Betul. Emak-emak itu kalau emak-emak dengan bapak-bapak lain loh. Kalau emak-emak itu lihat barang murah tertarik. Kalau bapak-bapak lihat barang butuh tertarik. Mbok mahal, nek laki-laki itu tetap beli nek merasa butuh. Contohnya arrokou. Arrokou itu 30.000 satu bungkus karena si laki-laki merasa butuh ya dibeli, ya tak? Dan tidak pernah nawar. Pernah laki-laki beli rokok kok nawar? Tidak pernah. Nek wanita ndak. Gak tek butuh, nek murah tuku itu wanita. Butuh ini beras lengo kok tekan kali mulai nggawa daster. Itu wanita itu. Kayak murah. Pah, iki mau diskon pah. Lulune 250 dicorek karek 175 pah. Tak tuku mumpung murah pah. Sesuk ra murah meneh lho pah. Ngono kuwi. Biasa lah. Mak-mak gitu. Iku klambine mah iya. Lho nggo apa? Sok nek Pak Cecep mantu kena nggo undangan. Lah Pak Cecep anaknya masih kecil-kecil, mantune kapan? Sesuk kadung ra sedeng gitu loh. Nah mumpung murah itulah wanita gitu loh. Nah, itu enggak bisa. Menghentikan enggak bisa. Saya kok suruh enggak pegang HP, nanti mesti di slow respon sama jamaah. Pagi saya WA kok enggak dijawab-jawab gitu. Dikomplain sama jamaah. Nah, maka it's okay. Saya ngisi pengajian itu kalau enggak tahu tempatnya ya pakai map kok. Ngisi di Klaten, di Gunung Kidul enggak ngerti kemana map gitu. Itu kita gunakan tetap. Ini kita tidak lepaskan. Cuman yang digunakan itu sektor yang mana gitu loh. Sama YouTube-nya gunakan YouTube yang mana gitu loh. Apakah saya sering YouTubean yang bahasa Inggris pun kayak Jack Ma itu ya saya lihat. Loh iya no. Jack Ma Cina. No. Nah itu saya lihat. Apa yang memang kita butuhkan gitu loh. Bahkan saya itu rencananya mau bikin konten-konten pengajian berbahasa Inggris dengan YouTube. Tapi saya mau belajar bahasa Inggris dulu ini. Belajar untuk memberi materi bahasa Inggris. Ini tidak bisa kita lepaskan. Yang cuman kita belajar. Anak saya itu HP tidak lepas. Maka saya suruh belajar coding gitu loh. Biar bermanfaat saya suruh belajar edit video gitu loh. Cuman masalahnya sampai sekarang belum mau ngedit video saya pengajian. Kakean HP ini siji nih pengajian sing apik Pak. Kuwi HP niki ora mung siji, loro apa telu terus diganti-ganti pandangan. Waduh malah ragati larang iki. Belum bayar bocahe wis ngarani HP. HP ini sing iPhone Pak sing 11 juta kayak apik gambare. Ya wis rasa sida. Jadi itu tetap cuman penggunaannya perlu ada edukasi. Wa afdhalul ilmi ilmul hal. Gunakan HP ini ilmul hal. Nggak mungkin sekarang kita tidak menggunakan. Kalau di sini loh kecuali jangan pindah ke daerah Papua atau mana yang masih nah itu enggak bawa HP enggak apa-apa, bawa pun juga enggak ada sinyal masalahnya gitu loh. Gitu, jangan
disuruh pisah sama HP, coba dikasih edukasi. Oke. Nah, dan sedikit demi sedikit. Enggak mungkin mau langsung meninggalkan game 100% enggak mungkin. Pakai uslubnya Quran, meninggalkan minuman keras itu sedikit demi sedikit gitu. Soalnya sekadung.